Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah I'm fine. Teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Ines dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda Solih dan Solihah, bisa dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Hari ini kita masih masuk di bab fabel. Nah, materi kita hari ini tentang menyusun teks fabel. Teman-teman bisa dibuka di halaman 124. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Baik, Ananda Solih dan Solihah SMP ITB Daurah, fabel tergolong dalam kategori teks naratif. Dalam menulis teks fabel sebagai bentuk teks naratif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah unsur-unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita tersebut. Teman-teman, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun teks dari dalam, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, dan latar. Nah, selain itu, tentu saja teks fabel tersebut harus memiliki struktur fabel, yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Teman-teman diingat ya, bahwa untuk menyusun teks fabel itu harus terdapat unsur intrinsiknya dan harus sesuai dengan strukturnya. Nah, Solih dan Solihah, berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun teks fabel. Yang pertama, menemukan bahan untuk menulis cerita fabel dari berbagai sumber. Misalnya, teman-teman ingin membuatnya teks fabel ini seperti apa? Teman-teman bisa melihat lagi atau membaca contoh-contoh fabel yang ada di buku, yang ada di internet, atau bisa juga menonton yang ada di YouTube. Lalu, langkah yang kedua itu mengembangkan garis besar kerangka alur cerita fabel. Nah, teman-teman dipikirkan dulu kerangka yang akan dibuatnya seperti apa ya. Alurnya yang mau digunakan itu alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Lalu langkah menyusun fabel yang ketiga itu, teman-teman sudah bisa menulis pembuka cerita fabel, yaitu berisi pengenalan tokoh dan peristiwanya. Misalnya siapa nih yang akan menjadi tokoh dalam teks fabel yang teman-teman buat? Misalnya kancil, atau kucing, atau gajah, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat, menghidupkan tokoh dengan dialog. Jadi bukan hanya teks narasi saja ya teman-teman fabel itu, tapi di dalamnya juga bisa menggunakan dialog-dialog atau percakapan antara para tokohnya. Lalu langkah yang kelima adalah mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Latar itu ada 3 teman-teman, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Bisa dihidupkan lagi nih latar suasananya, misalnya maunya menegangkan atau menyedihkan, itu balik lagi. Tergantung teman-teman ingin membuat teks fabelnya seperti apa. Setelah menyusun semua strukturnya dari awal, teman-teman langsung bisa menuliskan penyelesaian ceritanya. Ingat ya teman-teman, ketika kita menyusun teks fabel, yang pertama itu harus ada perkenalannya, lalu yang kedua ada komplikasinya, lalu ada klimaks, dan yang terakhir ini adalah penutup atau disebut juga dengan resolusi. Baik, Ananda Solih Solihah SMP Daurah, berikut adalah contoh garis pembuka kerangka yang sudah Ustazah Ines buat. Teman-teman bisa juga nih nanti mengembangkan ceritanya melalui kerangka-kerangka terlebih dahulu.
Di sini Ustazah Ines membuat temanya itu tentang persahabatan. Nah, yang menjadi tokohnya adalah Miko. Miko ini memiliki penokohan atau watak yang jahil. Lalu tokoh pendampingnya adalah jerapah yang Ustazah Ines berikan nama Jenny. Jenny ini memiliki watak yang rendah hati dan sabar. Ketika kita sudah menentukan bagaimana temanya, lalu siapa saja tokohnya, kita sudah bisa nih menentukan alur yang ingin digunakan. Kalau Ustazah Ines ingin menggunakan alur maju. Nah, latar tempatnya ini adalah di perkebunan. Latar waktunya itu di pagi hari dan suasananya adalah menyenangkan dan menyedihkan. Baik teman-teman, berikut adalah kerangka ceritanya. Diawali dengan orientasi. Pada suatu hari, di sebuah ladang hiduplah seekor gajah bernama Miko sedang mencari makanannya. Itu bisa menjadi orientasi atau pengenalan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ini ada komplikasi teman-teman. Miko bertemu jerapah bernama Jenny. Keduanya akhirnya berteman. Tapi Miko sangat jahil karena suka diam-diam mengambil makanan Jenny. Nah, ini sudah masuk ke dalam komplikasi teman-teman. Komplikasi permasalahan awalannya. Yaitu Miko ini sangat jahil dan diam-diam suka ngambil makanan Jenny. Kita lanjut teman-teman. Setelah orientasi dan komplikasi, kita sudah bisa menentukan klimaksnya. Kalau klimaks di cerita ini, Miko semakin menjadi, hingga akhirnya Jenny pun sakit dan tidak sanggup untuk berdiri dan mencari makanan. Nah, akhirnya si Jenny ini sakit teman-teman karena makanannya selalu diambil sama Miko. Ini adalah klimaks yang Ustazah Ines buat. Lalu resolusinya atau penyelesaiannya itu, Miko merasa bersalah dan menangis meminta maaf kepada Jenny. Jenny pun akhirnya kembali sehat karena dibantu untuk mencari makanan oleh Miko. Baik teman-teman, itu yang dapat Ustazah Ines sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.